wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rahmadani Ayu Fitria selaku dosen Public Speaking and Announcing. Dan untuk teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan sehat, panjang umur, dan rezeki yang berkah. Perkenalkan, nama saya Dini Amalia dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation, dengan NIM 442200100078. Dapat diketahui, berbicara di depan umum seringkali kita lakukan dalam dunia pekerjaan maupun perkuliahan. Sebagian orang mungkin tidak mudah mengontrol dirinya dengan baik saat berbicara di hadapan banyak orang. Terkadang tangan bisa gemetaran ketika berbicara hingga lupa dengan apa yang ingin dibicarakan karena merasa sangat grogi. Nah, untuk itu kamu harus memperhatikan nih beberapa tips agar bisa menjadi public speaker yang baik. Disimak ya. Sebelum kita membahas mengenai how to be a good public speaker, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari public speaking terlebih dahulu. Public speaking adalah bentuk komunikasi kepada sekelompok orang banyak yang bertujuan untuk memberikan berbagai macam informasi atau hanya sekedar menghibur saja. Di zaman ini penting sekali untuk orang-orang mempunyai kemampuan public speaking karena pasti akan sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Nah, sebagian mahasiswa mempunyai public speaking itu sangat amat penting. Salah satu tokoh yang sangat amat berpengaruh pada bidang ini adalah mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Barack Obama. Dia dikenal sebagai presiden pertama Amerika yang berkulit hitam dan dia sangat pandai dalam hal berbicara. Pandai berbicara di sini bukan hanya sekedar pintar berbicara asal saja, tapi bagaimana kita dapat mengolah kata sebaik mungkin agar dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam konteks yang baik. Adapun tujuan public speaking diantaranya, 1. Menyampaikan informasi. Menyampaikan suatu informasi kepada khalayak umum merupakan tujuan public speaking yang paling mendasar. Jenis informasi yang dibawakan dapat beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, berita terkini, hingga pengumuman penting seperti bentuk penyuluhan mengenai jalannya sebuah gerakan sosial. Yang kedua, itu memotivasi. Percaya atau tidak, kata-kata biasa yang disampaikan dengan teknik public speaking yang tepat mampu merubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Bahkan disadari ataupun tidak, seseorang bisa menularkan semangat dan energi baru melalui lisan kepada orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, yaitu membujuk dan mempengaruhi orang selain dituntut untuk dapat mengolah suatu informasi agar mudah dipahami. Seorang public speaker juga harus bisa membuat audiens tertarik mendengarkan topik yang dibawakan sampai akhir sesi. Kebanyakan dari audiens hanya dapat dipengaruhi oleh pembicara persuasif yang terlihat meyakinkan. Nah, yang terakhir itu ada mencapai saling pengertian dan kesepakatan. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika kita telah menguasai soft skill satu ini. Di antaranya, kepercayaan diri yang terus meningkat. Berbicara di depan khalayak umum dapat membantu seseorang untuk dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Hal tersebut akan sangat berguna baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun saat berada di dunia pekerjaan. Yang kedua, yaitu modal berbisnis. Contohnya, bagi seorang pemilik usaha, ia perlu mengenalkan produknya ke pasar konsumen hingga investor. Tentu perlu penyampaian yang sesuai sehingga pelanggan yakin terhadap bisnis kita. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan skill leadership. Pemimpin yang baik perlu tahu bagaimana cara berkoordinasi yang baik dengan anggotanya. Karena itulah seseorang pemimpin perlu tahu bagaimana cara public speaking dengan baik. Yang selanjutnya yaitu mudah bergaul. Manfaat lain juga bisa diperoleh dan dirasakan pada kegiatan bersosialisasi sehari-hari. Seorang pembicara yang handal selalu memiliki cara agar berkomunikasi dapat terus berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu bisa menyampaikan ide dengan lancar. Berbicara di publik merupakan salah satu cara terbaik untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam pikiran Anda. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan dengan menjalin komunikasi ke banyak orang. Public speaker bisa memperoleh insight baru dari lawan bicara. Skill ini juga dapat sebagai alat untuk mengukur kemampuan Anda dalam memahami banyak tipe audiens. Untuk menguasai skill public speaking dan menjadi public speaker yang baik perlu melewati beberapa tahap, yaitu pada tahapan pertama ini banyak sekali orang menyepelekan tahapan ini. Persiapan di sini bukan hanya sekedar materi saja, tetapi ada persiapan mental dan fisik. Persiapan mental meliputi bagaimana kita bisa rileks dan tidak gugup saat di depan audiens.
Persiapan fisik meliputi bagaimana kita memastikan bahwa kondisi badan kita saat itu sedang fit, bagaimana kita mempersiapkan suara kita agar tiba-tiba tidak serak, bagaimana kita memilih baju yang akan kita pakai agar sesuai dengan tema dan enak dilihat oleh audiens, dan yang terpenting adalah mempersiapkan materi. Persiapan materi meliputi bagaimana kita mengetahui dengan baik materi apa yang akan kita sampaikan. Pada tahapan kedua, ini bagaimana kita ingin membuka sebuah pembicaraan di depan banyak audiens. Ada sesuatu yang harus cukup diperhatikan. Salah satunya adalah intonasi nada kita. Boleh bersemangat tetapi tidak berlebihan agar tidak mengganggu yang lain. Mungkin lebih aman kalau kita membuka dengan suara yang tenang tetapi tetap mengisyaratkan kalau kita bersemangat. Nah, pada tahapan ketiga ini penyampaian terbagi menjadi 4, reading prompts, complete text, using notes, memory, dan using visual aids as notes. Pada tahapan keempat, ini jika pembicara sudah selesai dengan materinya, jangan langsung ditutup dan mengucapkan salam, tapi menyatakan gagasan dan menyimpulkan apa yang sudah kita sampaikan dengan berbagai cara agar bisa mendorong audiensnya untuk bertindak atau ikut berpartisipasi. Selanjutnya ada metode public speaking, impromptu, disebut juga metode spontanitas, yang kini tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah terlebih dahulu. Biasanya dilakukan oleh orang yang tampil mendadak. Yang kedua yaitu ada manuskrip atau naskah. Metode ini yakini penyampaian pidato dengan cara membaca naskah yang sudah disampaikan dan biasanya dilakukan oleh pejabat negara atau mereka yang memberi sambutan di acara formal atau resmi. Metode ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan karena setiap kata yang diucapkan dengan cara resmi atau formal akan dijadikan figur oleh masyarakat luas atau dikutip oleh media massa. Yang ketiga yaitu memoriter atau hafalan. Pembicara tidak lagi menggunakan naskah melainkan menghafal materi yang akan disampaikan dan mengandalkan kemampuan mengingat dan harus menguasai ide, gagasan, bahasan yang terdapat dalam naskah dan cocok bagi mereka yang memiliki daya ingat tinggi. Topik pidato menarik dan sederhana, serta waktu penyampaian tidak terlalu lama. Yang terakhir yaitu ada extemporer atau using notes. Metode ini sangat dianjurkan dalam berpidato karena naskah pidato hanya berupa outline dan pokok penunjang. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ada 6 tips untuk menjadi public speaker yang baik. Yang pertama yaitu latihan. Memperbanyak latihan akan membuat Anda terbiasa dengan berbicara di depan banyak orang. Berlatihlah terlebih dahulu di depan kawan atau keluarga Anda. Yang kedua, fokus pada topik. Dalam membuat persiapan saat akan berbicara, pilihlah topik yang sangat Anda sukai. Hal ini dapat membantu saat Anda lupa dengan segala persiapan, sehingga Anda dapat melakukan improvisasi saat di atas panggung. Membahas topik yang disukai dapat membuat Anda lebih bereksplorasi lebih banyak. Yang ketiga yaitu ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh sangat perlu diperhatikan untuk membuat Anda tampil lebih percaya diri. Cobalah untuk tidak gugup saat berbicara, tarik nafas dalam-dalam dan jangan lupa untuk tersenyum. Yang keempat ada lakukan interaksi dengan penonton. Anggaplah penonton sebagai teman. Dengan seperti itu, maka Anda dapat lebih tenang saat menyampaikan sebuah pesan. Dan jangan lupa untuk terus percaya diri serta yakin akan apa yang Anda sampaikan. Selanjutnya ada berbicara perlahan. Berbicara secara perlahan membuat Anda terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika Anda berbicara cepat. Berbicara lebih lambat membuat Anda tampak lebih lancar, lebih luas, lebih ahli, lebih menarik, ditambah memungkinkan Anda dapat merasa memegang kendali sementara Anda berbicara. Yang selanjutnya ada pahami kekuatan dan kelemahan diri Anda. Anda harus tahu apa kelebihan dan juga kekurangan Anda. Kalau Anda punya sense humor yang high atau tinggi, optimalkan itu, tapi kalau tidak, jangan paksakan. Kalau Anda punya gaya formal, tetaplah seperti itu. Jangan paksakan untuk berbicara layaknya seseorang motivator atau orator. Nah, kita masuk ke profesi apa saja yang mengandalkan public speaking. Sebenarnya ada banyak sekali karena public speaking mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Di sini saya mengambil 4 profesi. Yang pertama yaitu pembawa acara. Profesi yang satu ini juga bisa dikenal dengan sebutan MC atau Master of Ceremony. Sebagai pembawa acara yang bergerak di bidang media dan komunikasi, seringkali akan ada perbincangan dengan narasumber ataupun bintang tamu yang hadir. Yang kedua ada reporter. Sebagai seorang reporter tidak hanya berbicara dengan narasumber saja. Profesi ini mewajibkan untuk berbincang
dengan penonton yang ada di rumah. Reporter juga harus menguasai berbagai macam teknik reportase seperti membuat daftar pertanyaan, melakukan riset mendalam, dan juga klarifikasi pernyataan yang dibuat oleh narasumber. Yang ketiga ada profesi announcer. Profesi ini membutuhkan kemampuan public speaking karena mereka berbicara kepada khalayak ramai. Dikarenakan ada banyak orang yang mendengarkan, announcer harus membuat orang-orang tersebut menerima pesan yang ingin disampaikan. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada interpreter. Sebagai seorang interpreter, tentu tidak jarang kamu akan menerjemahkan perbincangan bahasa asing dalam sebuah pertemuan formal dan informal. Dibutuhkan skill public speaking yang baik agar dapat menyampaikan dengan percaya diri. Tak hanya public speaking, nah, interpreter juga harus memiliki kemampuan active listening. Wah, tanpa disadari kita sudah di ujung presentasi nih. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.